Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas presentasi kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dengan dosen pengampu Pak Gita Sastria, STMIT. Eh, s- Sebelum kami memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Eh, dengan saya Putri Syahira dengan NIM 2303126073 dan bersama teman saya Nabila Adistia Lasmi dengan NIM 2303143320 dan teman saya satunya lagi Nur Anissa Husna dengan NIM 2303110113. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek yang kami buat. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan operasional yang sering dihadapi oleh usaha kecil, khususnya toko roti. Salah satu permasalahan yang umum adalah pencatatan manual pada transaksi penjualan dan pengolahan stok. Sistem ini seringkali tidak efisien, rentan terhadap kesalahan, dan sulit memberikan data yang akurat untuk evaluasi usaha. Untuk menjawab tantangan ini, kami merancang sebuah sistem berbasis Java dan GUI. Sistem ini dirancang agar dapat mencatat transaksi secara otomatis, mengelola stok dengan lebih akurat, serta memberikan laporan penjualan harian yang lengkap. Laporan ini mencakup pendapatan, jumlah produk terjual, dan sisa stok, sehingga dapat membantu pemilik usaha untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Antarmuka yang sederhana juga menjadi perhatian utama kami. Hal ini bertujuan agar sistem mudah digunakan, bahkan bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis mendalam. Selain itu, dengan mengurangi risiko kesalahan manual, sistem ini mendukung efisiensi usaha kecil dan memastikan usaha tetap kompetitif serta berkelanjutan. Kami berharap sistem ini dapat menjadi solusi nyata bagi usaha kecil untuk bertahan dan tumbuh di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Insya Allah, bagus banget. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan. Yang pertama, mengembangkan sistem yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk secara efektif dan efisien. Yang kedua, mempermudah proses perhitungan total belanja, diskon, dan kembalian pelanggan dengan akurat. Yang ketiga, menyediakan laporan penjualan yang rinci dan akurat, termasuk data produk terjual dan stok yang tersisa. Dan yang terakhir, meningkatkan pengalaman pelanggan dengan proses transaksi yang lebih cepat dan lebih baik. Baik, saya akan menjelaskan manfaat dari sistem ini. Yang pertama, itu ada meminimalkan kesalahan perhitungan dalam proses transaksi dan meningkatkan keakuratan data. Kedua, mempercepat proses transaksi dan memungkinkan staf toko untuk melayani lebih banyak pelanggan dalam waktu yang lebih singkat. Ketiga, memberikan kemudahan bagi pemilik usaha dalam mengelola stok serta menganalisis hasil penjualan untuk strategi bisnis jangka panjang. Keempat, proses yang lebih cepat dan akurat tentunya akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat mereka lebih cenderung untuk kembali lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan desain. Desain adalah tahap perencanaan dan perancangan arsitektur teknis yang akan membentuk dasar pengembangan aplikasi. Sistem yang dirancang dalam proyek ini bertujuan untuk mengelola transaksi penjualan dan stok barang di sebuah toko roti. Desain sistem ini terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama, terdapat header yang berisi nama toko. Yang kedua, terdapat label nama produk yang berisi daftar produk, label harga yang berisi daftar harga, label stok yang berisi jumlah stok, dan label jumlah untuk menginputkan perbelanjaan. Yang ketiga, terdapat button hitung total yang akan menampilkan keterangan total, diskon, total bayar, dan jumlah bayar untuk menginput total pembayaran. Dan yang keempat, terdapat button proses pembayaran yang akan menampilkan keterangan kembalian jika ada. Dan yang terakhir, terdapat button akhiri penjualan yang akan menampilkan laporan penjualan pada hari itu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deklarasi beberapa atribut yang saya gunakan dalam program ini. Pertama, itu ada produk nama. Atribut ini bertipe array of string, berisi nama-nama produk seperti roti keju, roti rugby, dan lainnya. Karena atribut ini private, hanya dapat diakses dari dalam kelas untuk menjaga keamanan data. Kemudian ini ada produk harga. Atribut ini adalah array of integer yang menyimpan harga masing-masing produk. Misalnya harga roti keju itu 10.000, roti rugby itu 13.000, dan seterusnya. Ini juga dideklarasikan private untuk melindungi data dari modifikasi langsung. Ketiga, itu ada produk stok. Stok awal semua produk disimpan dalam array of integer dan masing-masing produk memiliki stok awal 20. Kenapa dibuat dalam array? Supaya lebih mudah diatur jika jumlah produk bertambah di masa akan datang. Keempat, itu ada produk total. Produk total ini keempat itu ada produk terjual. Di sini produk terjual menggunakan array of integer, menyimpan jumlah produk yang telah terjual. Awalnya semua elemennya otomatis diisi dengan nilai 0 karena belum ada transaksi. Ukurannya sama dengan jumlah produk, yaitu 6. Kelima, ini ada total pendapatan. Atribut ini adalah variabel bertipe integer yang menyimpan total uang yang dihasilkan dari penjualan. Nilainya mulai dari 0 dan akan bertambah setiap ada produk yang terjual. Terakhir, itu ada transaksi ke. Atribut ini menyimpan urutan transaksi dimulai dari 0. Misalnya, transaksi pertama adalah nomor 1, dan seterusnya bertambah setiap transaksi selesai. Kenapa semua atribut ini dibuat private? Karena ini sesuai dengan prinsip encapsulation dalam OOP, di mana data sensitif tidak bisa diakses atau dimodifikasi sembarangan dari luar kelas. Akses ke atribut ini biasanya diatur menggunakan getter and setter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deklarasi beberapa atribut yang saya gunakan dalam program ini. Pertama, itu ada produk nama. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode akhir penjualan action perform. Fungsi utama dari metode ini yaitu bertanggung jawab untuk mengakhiri sesi penjualan dan menghasilkan laporan penjualan harian. Konteksnya biasanya ini dipicu oleh aksi pengguna seperti mengklik tombol akhir penjualan dalam antarmuka grafis aplikasi. Kemudian ada pengecekan jumlah transaksi. Tujuannya memastikan bahwa setidaknya ada 10 transaksi sebelum penjualan dapat diakhiri. Mekanismenya, pertama, transaksi ke variabel yang menyimpan jumlah transaksi yang telah dilakukan. Jika transaksi ke kurang dari 10, maka aplikasi akan menampilkan pesan peringatan menggunakan G-option pane. Return, menghentikan eksekusi metode jika kondisi tidak terpenuhi. Kemudian ada membangun laporan penjualan. Ini tujuannya menyusun laporan penjualan yang mencakup total pendapatan dan data penjualan setiap produk. Komponen laporan ini ada judulnya itu laporan penjualan hari ini. Kemudian total pendapatan, menampilkan total pendapatan yang telah dihasilkan selama sesi penjualan. Dan ada detail penjualan produk. Bagian ini akan diisi dengan informasi spesifik mengenai setiap produk. Kemudian ada detail penjualan setiap produk. Di sini kita menggunakan looping melalui produk name, length, menentukan jumlah iterasi berdasarkan jumlah produk yang ada.
Nah, informasi yang ditambahkan untuk setiap produk yaitu nama produk diambil dari array produk nama. Kemudian jumlah produk diambil dari array produk terjual, menunjukkan berapa banyak unit yang telah terjual. Kemudian ada stok tersisa, dia ambil dari array produk stok, menunjukkan sisa stok setelah penjualan. Hasilnya, setiap produk akan memiliki entry yang jelas dalam laporan dan memudahkan pemantauan performa penjualan. Metode selanjutnya yaitu proses pembayaran yang digunakan untuk menangani proses pembayaran dalam aplikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu digunakan untuk mengambil input pembayaran, di mana di sini nilai yang dimasukkan oleh pengguna yang diambil dari GText field akan dikonversi menjadi integer dan dimasuk dalam variabel bayar. Begitu juga nilai yang dimasukkan ke dalam total bayar label akan dikonversikan menjadi integer dan menghapus teks tambahan seperti total bayar dan lalu akan dimasukkan ke dalam variabel total. Lalu langkah berikutnya yaitu validasi pembayaran. Program akan memeriksa apakah jumlah yang dibayar lebih kecil dari total pembayaran. Jika iya, maka pesan kesalahan akan ditampilkan menggunakan GOption pane dan proses akan dihentikan dengan return. Namun jika pembayaran mencukupi, maka kembalian akan dihitung dengan mengurangi total dari bayar. Variabel pecahan string di sini digunakan untuk menyusun rincian pecahan dari kembalian. Nah, langkah selanjutnya yaitu di sini kita akan mengakumulasikan kembalian dalam bentuk pecahan. Di sini ada array pecahan yang berisi nilai uang dari Rp50.000 hingga Rp100. Dengan menggunakan loop for each, program akan menghitung jumlah tiap pecahan yang dibutuhkan untuk kembalian, lalu menambahkan rincian ini ke pecahan string. Rincian ini ditampilkan kepada pengguna kembali menggunakan GOption pane. Lalu langkah berikutnya yaitu memperbarui stok dan jumlah produk yang terjual. Dengan menggunakan looping setiap produk yang dibeli oleh pengguna, maka di sini produk stok akan diperbarui dengan mengurangi jumlah yang terjual. Lalu jumlah produk yang terjual juga akan diperbarui. Label stok di antarmuka atau GUI juga akan diperbarui dengan nilai yang terbaru, dan input jumlah pembelian produk akan dikembalikan menjadi 0. Lalu langkah berikutnya yaitu memperbarui total pendapatan dan transaksi. Total pendapatan akan ditambah dengan total pembayaran dengan variabel total tadi. Lalu jumlah transaksi akan ditingkatkan sebanyak 1 kali untuk mencatat jumlah transaksi yang telah selesai. Langkah berikutnya yaitu mengatur ulang antarmuka. Nah, di sini label total, diskon, total bayar akan dikembalikan ke nilai awal, yaitu total sama dengan Rp0, diskon Rp0, total bayar Rp0. Juga GText field 7 akan dikosongkan kembali, dan kembalian label juga akan menampilkan kembalian sama dengan Rp0. Nah, jika pengguna memasukkan input yang tidak valid dari awal tadi ataupun hingga akhir, jika dalam memasukkan data menginput data ada yang tidak valid, maka kesalahan akan ditangkap dan program akan menampilkan pesan masukkan jumlah pembayaran yang valid. Lalu selanjutnya ada metode hitung total action perform, yaitu berguna untuk menghitung total harga belanja berdasarkan jumlah produk yang diinputkan. Pertama, sebuah variabel total diinisialisasikan dengan nilai 0 untuk menyimpan total harga keseluruhan. Sistem kemudian membaca produk dari 6 GText field
yaitu dari JTEX Field 1 hingga JTEX Field 6, dan akan mengonversi inputnya menjadi bilangan bulat menggunakan integer per sein. Nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam array jumlah, lalu sistem akan melakukan perulangan menggunakan for dan melalui array produk nama. Pada setiap pengulangan, sistem akan memeriksa apakah jumlah produk yang diminta lebih besar dari stok yang tersedia. Jika iya, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan bahwa stok mencukupi untuk produk tertentu, dan akan dihentikan prosesnya menggunakan return. Nah, di sini jika stok mencukupi, maka total harga diperbarui dengan menambahkan hasil perkalian jumlah I dan harga produk harga I. Setiap perulangan selesai, maka sistem akan menentukan diskon berdasarkan total harga. Jika total harga melebihi 50.000, maka diskon akan ditetapkan sebesar 0,10 atau 10%. Atau jika total lebih dari 40.000, maka diskon akan ditetapkan sebesar 0,05 atau 5%. Lalu selanjutnya ini diskonnya akan dihitung dengan menjumlahkan total dengan mengalikan total dan diskon persen. Lalu setelah didapat, diskon persen akan dibulatkan ke kelipatan 100. Lalu selanjutnya nilai total setelah dihitung maka akan dikurangi dengan Lalu nilai total setelah diskon akan dihitung dengan mengurangi diskon dan total harga, dan akan dimasukkan ke dalam variabel total setelah diskon. Lalu langkah selanjutnya ini menampilkan ke sistem total label, diskon label yang berfungsi untuk menampilkan ke dalam total label, diskon label, total bayar label yang berfungsi untuk menampilkan ke dalam sistem hasil dari langkah-langkah tadi. Namun jika dalam langkah-langkah tadi itu pengguna salah memasukkan data, maka sistem akan menampilkan masukan jumlah yang valid. Lalu selanjutnya ada metode hitung total action perform, yaitu selanjutnya pada bagian private JTEX field, get jumlah field. Metode ini digunakan untuk mengambil salah satu field input text JTEX field berdasarkan angka indeks implementasinya dengan menggunakan struktur switch, di mana setiap angka indeks 0 sampai 5 itu memiliki field tertentu seperti JTEX field 1, JTEX field 2 dan seterusnya. Selanjutnya pada bagian private void set stock label integer index integer stock. Metode ini digunakan untuk mengubah teks pada label tertentu JLabel berdasarkan indeks yang diberikan. Jadi setiap indeks 0 sampai 5 memiliki label yang berbeda seperti JLabel 18, JLabel 19 dan seterusnya. Metode ini juga menerima parameter stok, yaitu nilai stok yang akan ditampilkan pada label tersebut. Dan yang terakhir pada bagian ini adalah deklarasi variabel yang digunakan untuk mengatur antarmuka pengguna GUI dengan Java Swing. Variabel-variabel ini memiliki komponen seperti tombol, JButton, label, JLabel, panel, JPanel, dan field input text, JTextField. Pada bagian button digunakan untuk menjalankan aksi tertentu seperti menghitung total, memproses pembayaran, serta akhiri penjualan. Pada bagian label itu menampilkan informasi, dan pada bagian field input text itu digunakan untuk menerima masukan dari pengguna. Selanjutnya pada bagian Baik, di sini saya akan melakukan pengujian menginput jumlah produk sesuai stok. Pertama, kita masukkan jumlah produknya seperti roti keju, 3 roti keju, 2 roti rugby, American twistnya 4, roti bladernya 5, double shocknya 2, roti coklatnya 6. Kemudian kita hitung total
Setelah hitung total, kita bayar. Rp270.000. Setelah menekan button proses pembayaran dan menekan button OK, maka di sini otomatis stoknya akan berkurang dan berubah. Nah, kemudian kita akan menginput kembali jumlah produk, tetapi lebih besar daripada stok. Kita contohkan di sini kita masukkan 2, kita masukkan 10, 5, 6, 7, dan di sini kita masukkan 15. Setelah itu kita menekan button hitung total. Maka di sini akan muncul stok tidak cukup untuk roti coklat. Sesuai dengan roti coklat, di sini stoknya hanya 14, tetapi di jumlah kita memasukkan angka 15. Maka di sini akan ada pesan stok tidak cukup untuk roti coklat. Maka kita akan menekan OK. Baik, di sini saya akan melakukan Selanjutnya yaitu proses pengujian hitung total dan diskon. Di sini setelah kita memasukkan jumlah belanja, kita akan menekan tombol hitung total, lalu akan muncul keterangan total, diskon, lalu total yang harus dibayarkan. Nah, di sini jikalau pelanggan membeli dengan total belanja melebihi dari Rp50.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan jikalau pelanggan melakukan pembelian di atas Rp40.000 namun masih di bawah Rp5.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Di sini lalu proses selanjutnya yaitu pengujian. Jikalau memasukkan jumlah pembayaran kurang dari total bayar, maka sistem akan menampilkan pesan jumlah pembayaran kurang. Selanjutnya, jikalau kita memasukkan jumlah bayar sama dengan jikalau kita memasukkan jumlah bayar lebih dari total bayar, maka sistem akan menampilkan jumlah pecahan kembalian. Selanjutnya, pada pengujian pembayaran sesuai dengan total belanja, di sini pengguna akan memasukkan jumlah pembayaran sesuai dengan total belanjanya. Lalu, pengguna akan menekan tombol proses pembayaran. Apabila pembayaran sesuai dengan total belanjanya, sistem akan menampilkan keterangan kembalian Rp0. Selanjutnya, terakhir pada pengujian akhiri penjualan. Pada akhir sesi penjualan, pengguna dapat menekan akhiri penjualan untuk melihat laporan penjualan. Apabila pengguna ingin mengakhiri penjualan tetapi transaksi masih di bawah 10 kali, maka sistem akan menampilkan pesan minimal 10 transaksi sebelum mengakhiri penjualan. Dan selanjutnya, apabila pengguna ingin mengakhiri penjualan dengan transaksi sudah atau di atas 10 kali, maka sistem akan menampilkan laporan penjualan pada hari itu yang berisi total pendapatan, jumlah produk terjual, dan stok produk yang tersisa. Setelah laporan ditampilkan, sistem akan menutup secara otomatis. Kesimpulannya, sistem ini merupakan sistem sederhana untuk membantu proses penjualan di toko roti. Dengan fitur seperti menghitung total belanja, penerapan diskon otomatis, pengelolaan stok barang, dan laporan pendapatan harian, sistem ini telah mampu memenuhi kebutuhan dasar operasional penjualan.
Penggunaan Japaswing untuk antarmuka memberikan pengalaman visual yang cukup baik bagi pengguna. Selain itu, validasi input data yang diterapkan membantu pencegahan terjadinya kesalahan dalam transaksi, sehingga memastikan keakuratan stok dan pendapatan. Meskipun sistem ini sudah berfungsi dengan baik, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut agar lebih efisien dan user-friendly. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.